Salam saudara, selamat pagi. Salam. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua jemaat GPI tetap bersukacita. Amin. Amin. Panas senyum buat Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Oh, luar biasa, luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Mari sepanjang hidup hari Minggu sampai hari Minggu ini, kami percaya Bapak Ibu semuanya jemaat GPI Karanganyar semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Semua dalam boleh menikmati kesehatan, kesegaran meskipun suasana endemi COVID-19 menyertai kita, ada di sekitar kita. Tapi kita percaya bahwa itu semuanya tidak akan mengganggu, tidak akan merusak, tidak akan masuk dalam setiap kehidupan jemaat GPI Karanganyar. Karena kami percaya GPI Karanganyar semua diberkati Tuhan dalam perlindungan. Mari pagi hari ini kita semua mau mengucap syukur. Dalam situasi apapun, Tuhan selalu menghiasi kehidupan kita. Ada yang sedih, ada yang susah, ada yang senang, ada yang baru saja menikmati saudaranya dipanggil Tuhan. Semua karena kemurahan. Tapi percayalah melalui pujian ini bahwa rancangan Tuhan untuk masa depan kita adalah penuh harapan. Amin. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat kemurahan-Mu. Kau yang selalu menghidupi, Kau yang selalu menghiasi kehidupan kami Tuhan. Dengan kemurahan-Mu, dengan rancangan-Mu, Kau memberi kami masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan. Pagi ini sungguh kami mau bersyukur sebab kebaikan tak pernah habisnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu menghiasi kehidupan kami Tuhan. Kau yang selalu menghiasi dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita pujikan pujian ini dengan sujud, karena Tuhan yang selalu menghiasi kehidupan saudara dan saya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku
hari ini jemaat-Mu, kami semuanya GBI Karanganyar boleh menikmati anugerah kemurahan. Terlebih pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersukacita untuk menikmati kemurahan-Mu, sehingga pagi hari ini Tuhan kami sungguh-sungguh rindu untuk memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu yang lalu hingga saat ini Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terlebih Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berikan kami hati dan roh yang terus bersukacita untuk kami boleh menyatakan sukacita kami persembahkan kepada-Mu. Bersama jemaat GBI yang penuh dengan sukacita, kami mau memuji Engkau, bahwa Engkau yang menetapkan langkah-langkah orang benar. Engkau yang berkenan kepada kami untuk memberikan hidup yang baru, yang penuh dengan sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdesak, Tuhan menopang tangannya. Dari atas Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdesak, Tuhan menopang tangannya.
Saatnya pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah memberikan kita berkat yang bermacam-macam, sukacita, berkat jasmani, berkat rohani, kegembiraan bersama saudara-saudara kita, bersama keluarga, bersama jemaat yang lain. Mari Bapak Ibu kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita deklarasikan, kita angkat amplop tinggi-tinggi dan kita deklarasikan bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datang. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemajuan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku. Keluargaku, pekerjaanku dan bisnis. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Sambil bertugas berkeliling untuk memberikan yang terbaik, mari jemaat kita tetap memuji Tuhan sekali lagi bahwa hati yang gembira itu adalah obat dan itu susah dicari. Dalam keadaan mungkin kita diberkati itu kita bisa senyum, tapi dalam suasana yang seperti ini semua resesi sedang melanda. Bisakah kita bersenang? Bisakah kita mengekspresikan hati kita yang gembira? Mari kita sambil memberi, kita memuji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang malah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi katakan sama-sama. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira Tuhan senang. Mari kita berdoa buat persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kemurahan-Mu sepanjang hari-hari yang lalu, sepanjang minggu-minggu, tahun-tahun yang lalu. Engkau tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janji-Mu Engkau tetap menyertai dan memberkati kami. Pagi hari ini kami mengumpulkan apa yang jadi berkat bagi kami. Semua kami percaya bahwa semua dari Tuhan, semua karena kemurahan, semua karena berkat. Oleh karena itu pagi hari ini kami mau mempersembahkan buat pekerjaan-Mu ya Tuhan. Berkati persembahan ini, berkati tangan-tangan yang sudah memberi ataupun tangan-tangan yang belum bisa memberi. Engkau yang mengembalikan berpuluh-puluh kali lipat seperti janji. Terima kasih Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan Kau yang terus memberikan
hati yang takut akan Tuhan, hati yang jujur, hati yang penuh dengan dedikasi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan untuk bergabung sepanjang hari-hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sepanjang hari, sepanjang bulan, tahun, sepanjang minggu, mungkin kehidupan kita penuh dengan pasang surut. Apa yang kita alami kini sampai saat ini, mungkin kita tidak mengerti. Kita juga tidak mengerti saat ini yang terjadi di bumi Indonesia. Kita menerima cobaan, tapi percayalah bahwa cobaan ini tidak pernah melebihi kekuatan kita. Janjinya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan jawaban, dan yang pasti Tuhan akan memberikan kemenangan buat umatnya. Tuhan tidak pernah memberi racun ketika kita minta roh. Tetapi satu hal yang kita harus tahu bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat umat. Ujian ini biarlah menguatkan kita bahwa suatu saat ketika saudara mengalami pergumulan, Tuhan akan memberikan pelanginya. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Ingatlah, kalau saudara melihat sebuah pelangi, itulah janji Tuhan yang tidak pernah lekang, yang tidak pernah hilang. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat
penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadikan iman kami menjadi kuat di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi di bangsa kami. Saatnya Tuhan kami mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu menuntun memimpin kami, mengajar kami apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah masa krisis yang sedang melanda bumi ini. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua untuk kami mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, melawat kami semua di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati oleh Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Kita akan mendeklarasikan firman Tuhan. Mari angkat Alkitab kita deklarasi bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Kembali kita bertemu sekalipun kita belum beribadah secara offline oleh karena situasi, maka kita masih beribadah secara online. Saya percaya sekalipun secara online Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Melalui pujian, penyembahan yang kita naikkan tadi bersama-sama, saya merasakan bahwa iman setiap kita dibangun melalui pujian penyembahan yang kita naikkan bersama-sama. Yang percaya katakan amin. Amin. Pesan Tuhan di pagi ini adalah hidup taat di masa sulit atau di masa krisis. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca Mazmur pasal 81. Mazmur pasal 81 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Mazmur 81 ayat 9 sampai yang ke-12. Mari yang sudah menyiapkan Alkitab, kita baca bersama-sama mulai dari ayat yang ke-9. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah pada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penulis dari Mazmur ini menamakan dirinya Asaf. Asaf artinya penghimpun. Asaf merupakan pemimpin rohani. Dia ditunjuk oleh Raja Daud sebagai kepala paduan suara kebaktian. Asaf menulis 12 Mazmur dalam kitab Mazmur. Dan apa yang dia tulis merupakan pengalaman hidupnya. Nah, mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya perlu belajar dari pengalaman para tokoh Alkitab?
supaya saudara dan saya tidak jatuh seperti mereka, supaya saudara dan saya bisa mengalami pengalaman rohani seperti mereka. Kalau kita memperhatikan Mazmur 81, Asaf menulis dan ditulis diulang sampai 3 kali, yaitu sebuah kalimat mendengarkan. Kita baca di dalam ayat 12, di sana dikatakan, tetapi umatku tidak mendengarkan. Kemudian ayat yang ke-14 juga dituliskan, sekiranya umatku mendengarkan. Lalu kemudian sebelumnya juga ayat yang ke-9 dikatakan, dengarlah hai umatku, jika engkau mau mendengarkan. Jadi ada 3 kalimat yang diulang oleh Asaf. Saya percaya kalimat yang diulang itu berarti kalimat yang sangat penting untuk kita perhatikan. Mendengar dan mendengarkan itu berbeda. Mendengar itu bisa sambil lalu, tetapi mendengarkan itu ada unsur melakukan atau mentaati apa yang ia dengar. Saya ulangi, mendengar dan mendengarkan itu berbeda. Mendengar itu bisa sambil lalu, tetapi mendengarkan itu ada unsur melakukan atau mentaatinya. Mentaati apa yang ia dengar itu adalah mendengarkan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira jemaat banyak mendengar atau mendengarkan khotbah atau pesan gembala, pesan pendeta? Jawab sendiri ya. Jawab sendiri. Mendengar atau mendengarkan? Ingat, mendengar bisa sambil lalu, tetapi mendengarkan ada unsur melakukan atau mentaatinya. Dari survei yang saya lakukan, ternyata banyak jemaat yang hanya mendengar khotbah, bukan mendengarkan. Mudah-mudahan surveinya salah. Mudah-mudahan surveinya salah. Sebab ketika seringkali saya sampaikan, ini seringkali, kalau naik motor mesti di samping punya SIM, maka kalau naik motor saudara dan saya harus pakai helm. Dan itu sudah berulang kali saya sampaikan. Bahkan saya memberi contoh kepada diri saya sendiri. Saya mau tanya, kira-kira jemaat, masih ada nggak jemaat naik motor tidak pakai helm? Banyak. Itu artinya jemaat hanya mendengar, bukan mendengarkan. Sebab kalau mendengarkan ada unsur ketaatan di dalamnya, ada unsur melakukan di dalam. Nah, Asaf menulis Mazmur 81 kepada kita di pagi ini, pentingnya mendengarkan suara Allah. Bukan pentingnya mendengar, tetapi pentingnya mendengarkan suara Allah atau firman Allah. Pentingnya hidup taat bahkan di masa sulit, di masa sukar ini. Di masa krisis ini pentingnya kita mendengarkan suara Allah. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena pandemi ini,
ada banyak yang telah menyampaikan bahwa Indonesia sedang berada di ujung resesi. Bahkan negara-negara selain Indonesia, Eropa, mereka sudah mengalami resesi. Kita berdoa supaya Indonesia dilalukan dari resesi. Kalau terjadi resesi di bangsa kita, maka kita juga akan mengalami dampaknya. Itu sebabnya di pagi ini mari di tengah-tengah masa krisis ini belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Belajar untuk mendengarkan firman Allah. Nah, kata taat itu artinya T yang pertama, Tuhan berfirman. A, aku percaya. A yang kedua adalah aku lakukan yang aku bisa. Dan T yang terakhir adalah Tuhan lakukan yang aku tidak bisa. Jadi kata taat itu berarti Tuhan berfirman, aku percaya, aku lakukan yang aku bisa, dan Tuhan lakukan yang aku tidak bisa. Saudara mesti belajar. Kalau ada firman, kalau ada pesan Tuhan itu, belajar untuk percaya. Katakan amin. Saya kalau mendengar firman Tuhan, saya kalau membaca Alkitab, itu saya belajar untuk percaya. Dan kalau ada perintah Tuhan, di dalamnya ada perintah Tuhan, saya belajar untuk mentaati. Saya berdoa supaya semua jemaat, kalau ada firman Tuhan yang saudara dengar, yang memberkati, saudara percaya. Yang menegur, saudara percaya. Karena taat adalah Tuhan berfirman, aku percaya, aku lakukan yang aku bisa, dan Tuhan lakukan yang aku tidak bisa. Ada 3 hal yang akan saudara alami kalau saudara dan saya memiliki kehidupan yang taat kepada firman Tuhan. Sekalipun kita harus taat di masa krisis ini. Yang pertama, ayat yang ke-14 dan ke-15. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Musuh mereka aku tundukkan. Janji Tuhan bagi orang yang mau mendengarkan suara Tuhan, yang mau mendengarkan perintah Tuhan, maka Tuhan berjanji keselamatan yang datangnya dari Tuhan akan turun dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau saudara mendengarkan suara Tuhan, bukan hanya mendengar, saudara taat terhadap perintah Tuhan, hidupmu itu selamat. Hidupmu itu aman. Ada jaminan, ada garansi yang datangnya dari Tuhan. Dikatakan sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Wow, luar biasa. Tuhan berjanji kalau saudara dan saya mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, hidup dalam ketaatan sekalipun di masa krisis, maka keselamatan yang datangnya dari Tuhan akan turun dalam hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara taat perintah Tuhan di tengah krisis, keuanganmu selamat, keluargamu selamat, kesehatanmu selamat, semuanya selamat. Saudara, di tengah masa krisis, banyak jemaat yang keuangannya sulit. Betul apa betul? Kenapa? Karena banyak yang tidak mentaati hukum-hukum mengelola keuangan.
Saya berulang kali mengajarkan kepada jemaat untuk mengelola keuangan dengan benar sesuai prinsip firman Tuhan. Kalau saudara diberkati, nomor satu, saudara harus memiliki komitmen. Ketaatan nomor satu adalah kita mengembalikan apa yang dimiliki Tuhan, yaitu perpuluhan. Nah, perpuluhan itu untuk kepentingan saudara. Dalam Maleakhi 3:10 nanti baca, waktu saudara memberi perpuluhan, mengembalikan apa yang jadi miliknya Tuhan, saudara itu berpindah dari hidup dengan berkat secara dunia. Kalau dunia krisis, keuanganmu ikut krisis. Itu namanya berkat yang datangnya dari dunia. Tapi kalau berkat yang datangnya dari surga yang terbuka, dunia krisis, keuanganmu tidak ikut krisis. Karena engkau hidup dari surga yang terbuka. Jadi perpuluhan itu bukan untuk kepentingan gereja atau pendetanya, bukan. Tetapi kalau saudara baca, maka kepentingan untuk dirimu, untuk dirimu. Sebab engkau berpindah dari hidup secara duniawi dengan hidup dari surga yang terbuka. Saya mau tanya, surga pernah krisis tidak? No. Surga tidak pernah krisis. Kalau saudara membawa apa yang miliknya Tuhan, surga terbuka bagimu dan kau tidak akan pernah mengalami krisis. Jadi sekali lagi, pada waktu Tuhan memerintahkan untuk membawa perpuluhan kepadanya, itu untuk kepentingan saudara dan saya. Yang kedua, kalau saudara diberkati, maka ingat 10% minimal, boleh lebih. Itu adalah benih untuk ditabur. Fungsinya untuk apa? Kalau perpuluhan fungsinya untuk membuka surga terbuka. Tapi untuk benih adalah untuk ditabur. Supaya apa? Supaya di tengah krisis ada tuai. Petani ketika panen, dia akan menyisihkan benihnya untuk ditabur. Untuk apa? Supaya tahun depan bisa panen lagi. Kenapa Tuhan menyuruh kita untuk kita menyisihkan benih kita? Supaya di tahun-tahun krisis ada tuai dalam kehidupan kita. Saudara, Pak Wiryo sudah 2 kali ini ada 15 kali pertemuan setiap minggu jam 9 sampai kurang lebih jam 10:30. Itu dia mengajar langsung kelas TC 02. Saya ikut karena memang diwajibkan para gembala untuk ikut. Nah, kelas TC 02 ini adalah kelas financial breakthrough, atau kelas bagaimana kita mengalami terobosan dalam keuangan. Kemarin Pak Wiryo itu ngajari begini. Kenapa Tuhan itu di tengah krisis kok malah menyuruh Pak Wiryo untuk membangun 10 proyek di tengah krisis? Ada 10 proyek yang dikerjakan dan sekarang sudah hampir selesai. Salah satu proyek adalah pembangunan rumah Indonesia Sehat atau RIS. Nah, ternyata Tuhan itu sedang mengajari kalau ada proyek itu adalah kesempatan untuk jemaat itu menabur. Kesempatan jemaat untuk menaburkan benihnya. Pada waktu saya mendengar itu, wow, ternyata kalau ada proyek-proyek, itu adalah kesempatan untuk kita menabur benih kita, supaya kita mengalami tuaian di masa krisis. Kenapa kok
Justru Tuhan menyuruh supaya membuat proyek, supaya berkat jemaat itu enggak mampet. Pak Wiryo ngajari begini, kalau tidak ada benih yang kita tabur, maka berkat kita jadi mampet. Kalau saudara tidak mau berkat saudara mampet, tabur benih untuk pekerjaan, untuk proyek Tuhan. Kalau ada proyek, segera. Kalau nggak ada proyek, minta kepada Tuhan, tunjukkan Tuhan, supaya saya bisa menabur benih saya, supaya berkat saya nggak mampet. Maka jemaat WTC Pusat itu mereka antusias menabur benihnya. Kalau ada proyek yang sedang Tuhan perintahkan untuk dikerjakan, makanya jemaat GBI WTC Pusat itu di tengah krisis malah diberkati luar biasa. Saudara, termasuk gereja kita sedang membangun proyek, yaitu kolam ikan dan aquaponik. Pada saat kita memulai membangun kolam, kita hanya memulai dengan uang 3 juta. Dan ternyata ketika proyek sedang berjalan, tiba-tiba ada jemaat yang telepon saya, "Pak, ada proyek apa di tempat Bapak?" "Oh, saya lagi membangun kolam dan sedang membangun instalasi untuk aquaponik, untuk menanam sayur." Lalu jemaat itu tiba-tiba hari itu juga, detik itu juga dia berkata, "Berikan RAB-nya Pak." Lalu setelah saya buat RAB-nya, langsung detik itu dia menabur benih, sehingga proyek kita bisa berjalan. Sebentar lagi nanti proyek akan diresmikan, dan ini untuk ketahanan pangan bagi jemaat GBI WTC Karanganyar. Dan nilai proyek yang sedang kita bangun itu sudah, kalau kita belikan motor Honda Beat itu dapat 1, itu belum selesai. Mengapa jemaat mau menabur benihnya? Karena yang pertama, ketaatan sudah menjadi gaya hidupnya. Yang kedua, dia percaya setiap kali menabur benihnya pasti akan mengalami tuai. Saya berdoa supaya jemaat GBI WTC Karanganyar memiliki gaya hidup yang taat waktu kita sedang mengerjakan proyek. Ada jemaat yang datang, ada yang datang. Kita lagi buat proyek, ada yang datang. Buat apa Pak? Ya, kita mau buat ketahanan pangan. Kita mau buat supaya gereja bisa menjadi berkat bagi kota. Tapi jemaat nabur benih enggak. Enggak, malah ada yang mencibir, "Mana bisa Pak, mana jadi Pak." Makanya hidupnya enggak ngalami terbosan dalam keuangan. Ada yang bilang, "Udah Pak, saya bantu doa." Bersyukur dibantu doa. Kalau ada proyek yang disuruh Tuhan untuk dikerjakan, ayo tabur benihmu. Itu kesempatan saudara untuk mengalami tuaian, supaya berkatmu enggak mampet. Seberapapun benihmu, tabur. Kalau ada proyek, "Pak, sedang ada proyek apa? Bolehkah saya menabur?" "Tapi enggak banyak Pak, hanya sekian Pak." "Enggak apa-apa." Tabur benih, supaya saudara mengalami tuaian. Yang ketiga, kalau saudara menerima berkat, maka 10% harus ditabung. Untuk apa ditabung Pak? Untuk persiapan kalau ada masa krisis, atau kebutuhan mendesak, atau untuk investasi. Dan yang 70% untuk mencukupi kebutuhan kita.
Kalau hukum ini ditaati, saya percaya tidak ada jemaat di tengah krisis mengalami kesulitan keuangan. Tidak ada jemaat yang ngalor ngidul cari utangan. Tidak ada jemaat yang gali lubang tutup lubang. Saudara saya dan gereja, keluarga saya sudah menerapkan ini. Jika saya diajari, saya kerjakan sampai detik hari ini. Dan justru di masa krisis ini, gereja kami mengalami berkat yang berlimpah-limpah. Seorang hamba Tuhan, Edwin Lois Pool, dia berkata, 1 on ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Yuk hidup taat, sebab ketaatanmu berharga di mata Tuhan. Pendeta Dr. John Stott, dia berkata, ketaatan menurut Alkitab bukanlah ketaatan buta, tetapi ketaatan yang berasal dari kasih, iman, ketulusan, dan penuh kesadaran. Wow. Jadi kalau ada orang yang hidupnya tidak memiliki kehidupan yang taat, berarti orang tersebut tidak memiliki kasih, tidak memiliki iman, tidak memiliki ketulusan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah untuk hidup taat di masa sulit, di masa krisis. Yang kedua, apa yang akan dialami orang yang mendengarkan suara Tuhan atau yang memiliki kehidupan yang taat terhadap perintah Tuhan. Ayat yang ke-14 kita baca di sana, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Yang kedua, kalau saudara hidup dalam ketaatan, mendengarkan suara Tuhan, maka saudara akan hidup dalam kuasa dan bisa melampaui hukum-hukum Allah. Saudara, Alkitab yang saudara punya itu memuat banyak orang-orang yang memperoleh kuasa dari Tuhan, sehingga hidup mereka melampaui hukum-hukum alam. Saudara, kalau kita melihat nanti baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Elia pada saat terjadi kelaparan, maka dia disuruh oleh Tuhan untuk bersembunyi di sungai Kerit. Dan Elia dilayani oleh burung gagak. Mana ada burung gagak berbagi dengan manusia. Pagi bawa roti, sore bawa daging, besoknya hamburger. Kok hamburger, Pak? Ya, hamburger itu kan daging sama roti. Burung gagak aja bisa memberi hamburger kepada Eli. Wow, dasar. Yang kedua, Petrus, Lukas 5 ayat 1 sampai 6 nanti dibaca. Petrus semalaman mencari ikan. Ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Petrus berkata, Guru, sepanjang malam aku mencari ikan dan aku tidak mendapat apa-apa. Lalu jawab Petrus, karena engkau yang menyuruh, maka aku melakukan. Dan wow, luar biasa, mereka memperoleh ikan yang sangat banyak jumlahnya. Ketaatan mereka membuat mereka mengalami kuasa untuk melampaui hukum alam. Murid-murid diperintah untuk memberi makan 5.000 orang. Waktu mereka taat memecahkan roti dan 2 ikan dan membagikan kepada 5.000 orang, maka 5 roti 2 ekor ikan bisa membuat kenyang dan masih ada sisa 12 bakul. Ketaatan mereka membuat mereka bisa melampaui hukum alam, membuat mereka bisa melewati akal sehat, membuat mereka bisa melampaui yang orang katakan tidak mungkin, tidak masuk akal. Itulah kalau kita mau belajar hidup taat, kita akan berkata, nggak mungkin, nggak masuk akal ini, Pak. Kok bisa? Itulah kuasa untuk melampaui hukum alam. Pak, itu kan tokoh Alkitab. Saya bukan tokoh Alkitab.
Mana mungkin saya bisa mengalami seperti mereka. Setiap orang yang memiliki kehidupan yang taat kepada Tuhan, maka ia akan mengalami kuasa untuk bisa melampaui hukum-hukum Allah. Ada sebuah kalimat yang sangat bagus untuk kita renungkan. Hanya orang yang rendah hati yang akan diberikan kemampuan untuk membuat semua yang tidak mungkin menjadi mungkin dan menerima berkat dari Tuhan. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki kehidupan yang taat kepada perintah Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang akan dialami oleh orang yang mau mendengarkan suara Tuhan? Ayat 16. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkan. Yang ketiga, orang yang selalu mendengarkan suara Tuhan Allah, maka dia akan menerima perlindungan daripada surga. Surga akan membackup hidupnya. Surga akan melindungi saudara kemanapun saudara pergi. Markus 1 ayat 13. Markus mencatat kejadian saat Yesus dicobai oleh setan. Dan di situ Markus menuliskan malaikat melayani Yesus. Surga membackup Yesus kemanapun pergi. Kalau saudara dan saya hidup dalam ketaatan, maka surga akan membackup kita kemanapun kita pergi. Perlindungan dari surga akan turun dalam hidup kita. Ada sebuah kata bijak, hiduplah penuh percaya, jangan penuh ketakutan, karena Tuhan adalah pelindung kita. Jika kita bersama Dia, batu pun tidak boleh menyentuh kita. Wah, luar biasa. Saudara, negara kita sedang mengalami krisis. Banyak orang yang mengalami ketakutan. Ada orang yang terkaya di negeri ini, tetapi tiba-tiba di tengah krisis menjadi orang termiskin karena mengalami kebangkrutan dan utangnya banyak. Pagi ini dengarkan pesan Tuhan. Selama saudara mau hidup mendengarkan suara Tuhan, maka surga ada di pihak saudara. Jika Tuhan ada di pihak saudara, siapa yang akan jadi lawannya? Tidak ada. Hari ini mari ambil keputusan untuk hidup dalam ketaatan. Sebab apabila saudara hidup dalam ketaatan, maka keselamatan yang datang dari Tuhan akan turun dalam hidup. Yang kedua, saudara akan mengalami kuasa dari Tuhan, sehingga saudara akan mengalami kehidupan yang dapat melampaui hukum Allah. Dan yang terakhir, perlindungan yang datangnya dari surga ada di pihak saudara. Surga akan membackup saudara kemanapun saudara pergi. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak di pagi hari ini untuk kita menyiapkan perjamuan kudus. Gembala pembina kita diperintahkan oleh Tuhan untuk setiap kali ibadah untuk melakukan perjamuan kudus. Sebab dengan perjamuan ini kita diingatkan akan kematian Tuhan. Dengan perjamuan ini kita diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan perjamuan ini kita diingatkan melalui tubuh dan darahnya, melalui bilur-bilurnya, saudara yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Mari angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari makan dalam nama Tuhan.
Mari angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita minum darah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukurmu, naikkan pujianmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami bersama-sama umat-Mu telah menerima tubuh dan darah-Mu. Dan kami berdiri bersama umat-Mu untuk bangsa negara kami, untuk kota kami Kabupaten Kebumen. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati kota kami Kebumen. Biarlah lawatan-Mu terjadi di tengah-tengah krisis. Pulihkan negeri kami, sembuhkan negeri kami. Lawat Tuhan negeri kami. Berkati umat-Mu Tuhan di tengah-tengah masa krisis ini. Biar mereka tetap mengalami berkat Tuhan, tetap mengalami penyertaan Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan bagi mereka. Mereka yang sedang memulai merintis usaha yang baru, Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, menyerahkan umat-Mu dalam tangan kuasa. Biar di tengah-tengah masa pandemi mereka tetap kuat menjadi orang Kristen yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan saatnya pagi ini kami menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus menyertai hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah saudara pada waktu masuk, diberkatilah saudara pada waktu keluar, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, sekolahmu, dan apa saja yang kamu kerjakan dibuat berhasil supaya namanya dipermuliakan dalam hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin. Tuhan